Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Putri Megananda dari Ekip 5C. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level organisasi. Yang dimana keterkaitan pemasaran dan organisasi, tujuan dibentuknya organisasi atau institusional dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja atau sering disebut kinerja. Sebuah organisasi dikatakan efisien bila pola kerjanya menunjukkan daya produksi atau production cost dapat diminimalisasi namun tetap menghasilkan output yang berkualitas. Kedua itu menurut para ahli. Yang pertama, Barry Kurzweil dan Derek Clomus yang menggambarkan fungsi komunikasi dalam organisasi sebagai bentuk organisasi climate, yakni iklim organisasi yang menggambarkan suasana kerja organisasi atau sejumlah suasana batin dan sikap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan yang kedua, Johnson Alfonsi mengartikan komunikasi organisasi sebagai komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, baik yang dilakukan antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok, baik yang formal maupun informal. Yang selanjutnya, corporate communication. Komunikasi perusahaan atau corporate communication adalah fungsi atau bidang atau departemen manajemen seperti pemasaran, keuangan, atau operasi yang didedikasikan untuk penyebaran informasi kepada konstituen kunci, penerapan strategi perusahaan, dan pengembangan pesan untuk berbagai tujuan di dalam dan di luar organisasi. Selanjutnya, prinsip pembuatan visi yang baik. Visi sering didefinisikan sebagai suatu gambaran besar yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan di masa-masa yang akan datang. Contoh visi yang buruk. Yang pertama, ingin menjadi lembaga bisnis yang diperhitungkan semua orang. Yang kedua, ingin menjadi perusahaan yang tidak pernah kekurangan uang. Yang ketiga, ingin menjadi institusi yang sering tampil di TV. Yang keempat, ingin menjadi organisasi satu-satunya acuan produk X. Yang kelima, ingin menjadi lembaga yang akrab dengan anak-anak. Contoh visi yang baik, menjadi universitas unggul yang menepati tingkat 5 besar PTS di Indonesia berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, modern, dan etis pada tahun 2024. Yang kedua, dari visi menuju misi. Dari misi yang baik, menciptakan produk-produk yang berkualitas demi kepuasan pelanggan. Contoh misi yang buruk, menciptakan produk yang mahal untuk mendapatkan profit yang besar. Jadi kita dapat mengartikan misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan dan alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan. Baik, contoh visi dan misi perusahaan besar, di mana kita bisa melihat perusahaan dari Garuda Indonesia, visinya menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia dengan menggunakan keramahan Indonesia. Misi sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia. Visi dari Tentara Nasional Indonesia adalah TNI adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh. Misi dari TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa. Yang ketiga, Semen Gresik. Visi dari Semen Gresik menjadi perusahaan persemenan bertaraf internasional yang
terkemuka dan mampu meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Misinya adalah memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasikan ke perusahaan konsumen dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Iklim dari organisasi tersebut. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan, dimengerti oleh semua pihak atau di semua level, tentu apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Menurut Ricard Beckhart, karakteristik organisasi yang sehat antara lain: yang pertama, mendefinisikan atau membatasi dirinya sebagai sistem. Organisasi didesain berdasarkan norma-norma yang jelas, baik mengenai aturan tugas, wewenang, fungsi maupun keberadaan struktur organisasi. Yang kedua, toleransi yang tinggi dalam hal-hal yang berbeda, tetapi menghargai inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, mempertahankan kesejahteraan dan tuntunan keluarga. Yang keempat, mempunyai agenda sosial yang eksplisit. Yang kelima, memberikan perhatian pada pekerjaan yang efisien. Selanjutnya, pengaturan komunikasi atau organizing communication. Aturan komunikasi untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif. Seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemampuan memaknai tugas masing-masing, fungsi, dan kewenangannya. Harus ada manajemen komunikasi yang mengatur lalu lintas hal-hal tersebut. Cornelius menawarkan struktur organisasi dalam pengaturan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, public affairs. Yang kedua, isu manajemen. Yang ketiga, investor relation. Yang dimana public affairs merupakan masalah perusahaan dengan masyarakat yang berhubungan dengan komplain terhadap produk atau pelayanan yang tidak boleh dianggap remeh. Yang kedua, isu manajemen adalah pekerjaan pengolahan isu yang semula negatif menjadi positif. Yang ketiga, investor relation merupakan masalah krusial dalam perusahaan yang menyangkut tentang finansial. Masuknya modal ke dalam perusahaan ibarat infus yang masuk ke dalam tubuh ketika tubuh kekurangan. Struktur organisasi dalam pengaturan komunikasi. Yang pertama, media relation merupakan pekerjaan yang penting bagi perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan. Yang kedua, advertising atau iklan memiliki dua sisi fungsi. Sisi pertama, membangun citra positif produk dan perusahaan. Sisi yang lain untuk menguatkan merek atau active branding. Yang ketiga, direct marketing merupakan kegiatan perusahaan untuk mengefisienkan penjualan. Selanjutnya, sales promotion adalah semua kegiatan menginformasikan suatu produk kepada khalayak yang bertujuan langsung mendapatkan efek pembelian. Yang kedua, internal communication merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan, bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, direksi dengan direksi, direksi dengan karyawan. Yang ketiga, community relation. Publikasi adalah pemberitaan atau expose yang dilakukan media atau media massa maupun online atau sosial mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya, pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan komunikasi korporasi. Bagan yang dibuat
Cornelissen berikut ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tugas, fungsi, dan wewenang komunikasi korporasi dipimpin oleh seseorang direktur. Yang pertama, brand management dan corporate advertise. Yang kedua, corporate media, membidangi media elektronik, media cetak, dan reporter perusahaan. Yang ketiga, corporate customer relation, membidangi corporate customer contact, corporate event, sales forum, and corporate sponsorship. Yang keempat, corporate public relation program, membidangi eksternal, performance, dan lainnya. Baik, itulah materi tentang komunikasi pemasaran level organisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.